Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Bapak Purwanto mana ini? Bapak Purwanto yang dari Malang mana? Ada tidak? Mana Bapak? Ya. Oh ya, coba pakai mic-nya. Pak Purwanto rawuh di sini jam berapa? Tadi malam setengah 11. Dengan usia berapa? Hampir 70. Naik apa dari Malang? Naik motor. Beliau hampir setiap Ahad usia 70 dari Malang naik sepeda motor. Datang jam 11 malam. Punya SIM Bapak? Iya, ada. Ya, berangkat dari Malang jam berapa? Setengah 11. Sampai sini? Setengah 11 juga. Setengah 11 sampai setengah 11. 12 jam coba. Kok Bapak setiap Ahad kesini, capek-capek kesini itu apa toh yang dicari? Saya mulai 2017 saya sini. Nah iya. Dulu setiap 1 bulan sekali, sekarang malah 2 minggu sekali. Ya, 12 jam naik sepeda motor. Di sini duduk 3 jam, dempet-dempetan, nggak lelah jenengan? Siap enggak? Alhamdulillah. Ya Ya, Allah, enggak siap. ya terima kasih Bapak Purwanto. Mudah-mudahan jadi amal soleh panjenengan. Amin. Insya Allah. Yang muda-muda gimana ini? Orang karek ngelangkah melaku tekan no. Tinggal melangkah jalan, usianya masih muda, fisiknya kuat, tapi ternyata hari Ahad itu jadi jauh sekali. Beliau sudah 70 tahun. Hampir setiap Ahad setidaknya 2 pekan sekali naik sepeda motor dari Malang ke sini 12 jam. Dari setengah 11 berangkat sampai sini setengah 11. Ya tanyakan nuraninya masing-masing. Sing jek nom-nom cedak-cedak dora tekan kuwi. Tanyakan nuraninya masing-masing. Munggah gunungnya tekan no. Ke masjid nggak sampai, ngaji nggak sampai, tapi naik gunung sampai. Ke pantai sampai. Ya, mari ada yang ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Mohon tausiah dan koreksi dari Al-Ustadz. Setelah saya membaca brosur Ahad ini, saya menyimpulkan dunia sementara, akhirat kekal. Hidup kita di dunia sebentar menentukan perjalanan hidup kita selanjutnya. Bekal kita iman dan amal soleh, bukan harta, keluarga, jabatan dan sebagainya. Setelah kita yang ada di sini dicelup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan semua yang hadir untuk benar-benar memperhatikan amal kita sebagai bekal mati kita. Amal soleh yang sesuai dengan tuntunan tentunya, yaitu dengan mengaji. Saya mengajak kepada saudara semua, mari kita selalu istiqomah dalam mengaji, baik di pusat maupun di cabang, perwakilan, dan terutama ngaji kelompok. Jangan banyak izin, terutama yang bukan udzur syar'i.
ngaji yang serius karena waktu kita singkat dan pendek, dan jangan main-main untuk urusan akhirat. Kita ngaji sudah berapa tahun, mari kita amalkan sungguh-sungguh dan selalu tertib, ikuti nizam dan jangan terlambat saat ngaji. Luangkan waktu untuk ngaji dan jangan ngaji menunggu waktu luang. Kesempatan hanya sekali dan jangan sampai menyesal. Ini mohon tausiah dan koreksinya. Lah sudah betul itu. Tidak perlu dikoreksi. Apa yang saudara simpulkan setelah membaca brosur ini, ayat-ayat Quran yang ditampilkan, hadis-hadis Nabi yang ditampilkan, alhamdulillah saudara bisa mengambil ibrah, pelajaran sangat berharga. Berarti saudara membaca semua ayat dan hadis yang ada dalam brosur ini dengan mata hati yang terbuka, bukan hanya dengan mata di kepala. Beda Bapak Ibu, saat kita membaca ayat, membaca hadis, menyertakan mata hati, kita membaca dengan mata hati selain mata di kepala, dengan membaca ayat dan hadis sahih hanya modal mata di kepala, itu beda. Kalau membacanya dengan mata hati, akan ada ibrah, pelajaran yang bisa diambil, kemudian dia akan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau hanya dengan mata di kepala, ayat yang dibaca ya selesai berlalu begitu saja, tanpa ada pelajaran yang bisa diambil. Kalau tidak ada pelajaran yang bisa diambil, ya tentu tidak akan mengamalkan dalam kehidupan. Maka saudara bersyukur dianugerahi oleh Allah membaca ayat, membaca hadis dengan mata hati yang tajam. Mata di kepala boleh buta. Yang tidak boleh buta itu mata hati. Kalau mata hati tetap tajam melihat, sekalipun mata di kepala tidak melihat, maka dia tetap akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tidak hanya bisa membedakan yang hak dan batil saja, namun mau dan mampu mengerjakan yang hak serta meninggalkan yang batil. Tapi sebaliknya, mata hati mengalami kebutaan, mata di kepala melihat dengan jelas, tapi mata hatinya mengalami kebutaan, dia akan melihat hak sebagai kebatilan, akan melihat kebatilan sebagai yang hak, terbolak-balik. Kebenaran dia katakan kebatilan, kebatilan dia katakan kebenaran. Itu ciri mata hati seseorang mengalami kebutaan, meski mata di kepala melihat dengan terang benderang. Coba diingat lagi itu ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya toh? Memahami apa, mendengar apa,
memahami tentang kebenaran, mendengar tentang kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu sebagai jalan hidupnya. Yang bisa melakukan ini hanya manusia yang mata hatinya tajam melihat. Meskipun mata di kepala tidak bisa melihat. Meski mata di kepala melihat dengan terang, mata hati mengalami kebutaan, maka hidupnya akan terpimpin oleh hawa nafsu. Celaka dunia, celaka akhirat. Orang yang mata hatinya mengalami kebutaan. Kira-kira Bapak Ibu pilih buta mata di kepala, tapi mata hatinya tajam, atau mata hati buta, mata di kepala melihat? Pilih A atau B? A. Jangan 1, 2, 3, ini sensitif ya. Sekarang jadi ganti A, B atau C atau D. Yang A ya. Mata hati mengalami kebutaan, mata di kepala melihat. B. Mata di kepala buta, mata hati melihat. Pilih A atau B? Enggak pilih C? Ya, ini sebagai anugerah dari Allah. Bapak Ibu diberi penglihatan yang jelas. Penglihatannya jelas, mata di kepala, mata hatinya harus lebih jelas. Maka saudara tadi tidak perlu ada yang dikoreksi, itu sudah betul. Hidup kita ini amanah dari Allah. Hidup kita yang sekali ini oleh Allah amanahnya untuk ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Kalau nggak percaya, lihat saja apa yang menjadi ketetapan Allah dalam Quran surat Shad ayat 29, ayatnya sudah sangat familiar. Hidup kita ini hanya untuk ngaji, mengamalkan hasil kaji. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan, tujuannya untuk dikaji. Dikaji oleh siapa? Oleh manusia. Nek jek rumangsa menungso ya ngaji yo. Nek wis ora rumangsa dadi menungso ya aja ngaji. Coba diingat lagi. Surat Shad nomor surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Al-Quran itu turun dari sisi Allah, maka penuh dengan keberkahan. Orang yang ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, menurut ayat ini harus lihat dabbaru ayatihi, mentadaburi Al-Quran itu. Dalam bahasa kita ngaji. Setiap hari berdoa, ya Allah turunkan berkah dari sisimu ya Allah. Ning ora gelem ngaji Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran lah, begitu kok minta kepada Allah keberkahan dari Allah. Padahal menurut Allah dalam ayat ini, keberkahan dari Allah itu hanya bisa didapat saat kita tadabbur Al-Quran, ngaji Al-Quran, dan mengamalkan isinya. Semua ayat amalkan, jangan tebang pilih.
Karena harus kafah, tidak boleh setengah-setengah. Ternyata Bapak Ibu, tidak semua manusia yang mau ngaji. Tidak semua manusia mau ngaji. Hanya manusia-manusia yang ulul albab saja, yang akalnya masih sehat saja yang mau ngaji. Sing akale wis ora sehat, tandanya akalnya tidak sehat, itu dia tidak mau ngaji Al-Quran. Itu akale ora sehat. Mbok pintere kaya ngapa toh? Titel akademiknya berderet seperti apa toh? Kalau dia tidak mau mengkaji Al-Quran, itu tanda dia bukan seorang ulul albab, berarti akale wis ora sehat, wis ra waras. Ya sama dengan kita, kalau kita tidak mau ngaji Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, ya padha wae akal kita ini wis ra waras gitu loh. Alias, nah itu. Iya. Mbok Sugiye kaya ngopo, titelnya seperti apa, panjangnya, tapi kalau tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, dia bukan ulul albab. Ya, maka saudara bersyukur bisa menarik pelajaran ibrah. Ternyata dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Lebih berharga satu helai sayap nyamuk dibanding dunia seisinya. Buktinya apa? Nabi yang ngendika itu, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaka kafiram minha syarbata ma. Jika dunia ini ta'dilu indallah, sebanding di sisi Allah dengan satu helai sayap nyamuk, sebanding, berarti ada nilainya sama dengan satu helai sayap nyamuk. Di sisi Allah niscaya Allah tidak akan beri apapun kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Allah tidak akan beri apapun kepada orang yang tidak beriman kepadanya, meskipun hanya satu teguk air. Nah, sekarang kita melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, dalam kesenangan dunia Allah juga kasih, Allah juga beri. Itu tanda bahwa satu helai sayap nyamuk bagi Allah lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia seisinya. Kalau dunia seisinya nilainya sama dengan satu helai sayap nyamuk, niscaya kesenangan dunia ini oleh Allah akan diberikan semuanya kepada hambanya yang beriman. Manusia-manusia yang tidak beriman tidak akan diberi apapun oleh Allah terkait dunia ini, meski hanya seteguk air. Namun kenyataannya banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah, untuk urusan dunia ini mereka juga diberi oleh Allah. Itu tanda bukti dari Rasulullah bahwa satu helai sayap nyamuk lebih berharga daripada dunia seisinya di sisi Allah. Oleh karenanya Allah berpesan, la taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu daya oleh kehidupan dunia. Meski kita hidup di dunia, namun jangan sampai tertipu oleh kehidupan, oleh kesenangan dunia.
lagi larut dengan kesenangan dunia, segala cara dilakukan, tiba-tiba datang malaikat maut. Diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Kalau sudah begitu, penyesalan tiada guna,